Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya Kusni bertemu dengan Anda, ya, walaupun hanya melalui media. Minggu ini kita akan masuki kuliah eh, getaran, ya. Kalau kemarin baru pendahuluan dan pengantar, sekarang kita benar-benar akan masuk ke bagian eh, materi, ya. Jadi kita akan berbicara tentang pengantar getaran bebas. Ya. Kita akan membahas getaran bebas. Baik, saya lanjut. Ya, alur kuliah yang kita gunakan, baik kelas reguler maupun internasional, itu mengikuti alur di buku Inman. Ya, walaupun tidak 100%, tapi 90% lebih kita mengikuti alur dari buku Inman. Bagian 1 itu kita merujuk buku Thomson. Nah, mulai bagian B ini, ya, yaitu getaran bebas sistem single degree of freedom, kita akan mengikuti bab per bab, per subbab itu mengikuti buku Inman, ya. Jadi kita mulai minggu ini bagian B, yaitu getaran bebas sistem single degree of freedom. Kita mulai dari subbab pengantar gerak bebas. Ya, ini saya namakan modul 2.1. Oke, bab 2. Getaran bebas sistem uh, sistem derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom. Jadi tujuan dari kuliah kita ini yang pertama adalah kita dapat membuat diagram benda bebas untuk sistem single degree of freedom. Kemudian kita harapkan kita dapat memodelkan single degree of freedom sebagai model matematik dengan menggunakan hukum Newton. Kemudian yang kedua, itu kita dapat memodelkan single degree of freedom sebagai model matematik dengan menggunakan metode energi. Kemudian yang terakhir, kita harapkan kita dapat memperoleh nilai frekuensi alami dan model matematik kita dapat memperoleh frekuensi pribadi atau frekuensi alami dari model matematik yang telah kita peroleh. Ini referensinya adalah bab 1, referensi 1 ini adalah Inman, dan bab 2 referensi 2. Oke. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, bab ini kita akan membahas getaran dalam bentuk paling sederhana. Ya. Jadi di mana tidak ada gaya luar yang bekerja atau dinamakan getaran bebas. Getaran adalah studi tentang gerakan berulang suatu benda relatif terhadap suatu kerangka koordinat tertentu. Ya. Jadi gerak bolak-balik. Kemudian getaran terjadi hampir di banyak bidang rekayasa, dan dalam beberapa hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam mendesain suatu perangkat. Pengantar getaran bebas. Ya. Jadi sistem yang kita tinjau itu merupakan sistem yang masih sederhana, yaitu single degree of freedom, terdiri dari satu massa tergumpal dan satu buah pegas. Ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini, spring kemudian dihubungkan dengan massa, kemudian ini adalah
referensinya. Ya, 0 di sini adalah titik referensinya. Kemudian di sini ada kesetimbangan gaya, ya, diagram benda bebasnya. Ada gaya ke bawah karena gaya gravitasi bumi, yang besarnya gaya adalah massa dikalikan dengan besarnya gaya gravitasi. Kemudian yang ke atas ini adalah gaya elastis, yaitu gaya yang ditimbulkan karena elastisitas dari bekas ini. Ya. Jadi pada saat bekas berdeformasi atau berdefleksi, maka dia akan timbul gaya di spring ini, di mana gaya dari bekas ini akan membalance ya, gaya gravitasi M kali G ini. Nah, di sini ada K kali delta sama dengan mg. Maksudnya adalah gaya elastisitasnya itu adalah K, jadi kekakuan dari bekas ini dikalikan dengan defleksi awal. Ya. Jadi pada saat bekas ini belum dikasih beban M, kemudian dikasih beban M, maka dia akan berdefleksi, besarnya adalah delta. Ya. Sehingga dalam kondisi kesetimbangan statik, ya, jadi kesetimbangan statik itu adalah kesetimbangan di mana benda ini diem, ya, massa ini diem. Dalam kondisi seperti itu disebut seimbang statik, dan bersamaan geraknya adalah K dikalikan delta, itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Oke, jadi ini urut-urutannya ya. Jadi ada bekas belum dikasih massa. Ya. Ini ada medan gravitasi yang besarnya adalah ke bawah. Kemudian kita beri massa, ya, massa M di sini, sehingga ada defleksi ya dari X0 ini sampai ke sini. Ya, jadi ini delta itu di sini, delta itu di sini. Kemudian kalau massanya saya tambah, ya, saya tambah massa 1 lagi, maka defleksinya akan lebih besar, sehingga akan diperoleh posisi yang baru, yaitu X2. Begitu juga kalau X-nya ini massanya kita tambah, maka kita akan memperoleh defleksi yang lebih besar, yaitu di X3. Itu kalau kita gambarkan seperti ini di grafik ini. Jadi pada saat tidak ada massa, itu di sini, ini defleksinya adalah 0, ya, jadi titiknya di sini. Kemudian pada saat dikasih massa 1, defleksinya adalah X1. Ya. Jadi ini adalah gaya beratnya di sini, defleksinya di sini, sehingga kita memperoleh titik di sini. Begitu seterusnya, maka kita akan memperoleh grafik seperti ini. Ini bisa kita lihat pada range ini adalah defleksinya itu adalah proporsional dengan gaya yang diberikan dan linear. Ya. Tapi di atas ini terlihat tidak linear. Jadi kenyataannya memang spring itu tidak linear. Jadi pada saat diberi gaya yang besar, maka deformasinya sudah tidak proporsional dengan gaya yang diberikan. Nah, yang dimaksud linear itu adalah hubungan gaya bekas terhadap regangan dapat diwakili dengan ini, hubungan F sama dengan Kx. Dalam kuliah ini dianggap simpangan cukup kecil sehingga sifat bekas linear. Ya. Jadi kecil itu maksudnya biar berada di daerah ini, ya, daerah linearnya. Oke, ini masih sistem bekas massa. Ya. Ini saya perbesar yang tadi. Ini adalah delta, itu adalah selisih pada saat belum dikasih massa dengan yang dikasih massa. Kemudian kesetimbangannya adalah ini. Ya. Kemudian ada diagram benda bebas, itu dalam kondisi dinamik. Ya. Jadi massa ini sedang bergerak, naik turun, kemudian kita perhatikan sesaat pada waktu tertentu. Ya. Jadi dalam suatu waktu tertentu, dia masih dalam kondisi gerak, ya, tapi diamati di suatu titik tertentu. Itu kita akan boleh
kesetimbangan dinamik. Ya. Jadi dalam kondisi dinamik, maka kita akan peroleh besaran-besaran yang terjadi pada saat waktu tertentu. Ya. Ini kita lihat pada suatu saat tertentu, massa ini mestinya masih bergerak ya, dalam kondisi bergerak, sehingga dia mempunyai displacement, mempunyai kecepatan, dan punya percepatan. Ya. Jadi massa ini pada saat dia dalam kondisi bergerak, kemudian kita amati pada saat waktu tertentu, maka kita akan boleh ya, di waktu tertentu itu kecepatannya berapa, percepatannya berapa, dan displacement-nya berapa. Ya. Dan displacement nanti dikalikan dengan kekakuan bekas, kita akan memperoleh gaya elastisitas. Kemudian koefisien redaman, ya, koefisien redaman kita kalikan dengan kecepatannya, kita akan memperoleh gaya akibat redaman. Kemudian kita memperoleh percepatan, kemudian percepatan ini kita kalikan massanya, ya, sesuai hukum Newton, F sama dengan M kali A, maka kita akan boleh gaya inersia. Nah, ini semua disebut gaya dalam. Nah, gaya dalam itu seperti itu, sehingga ini kita bisa menyusun persamaan matematik berdasarkan hukum Newton. Ya. Jadi ini kesetimbangan gayanya seperti ini. Ini disebut diagram benda bebas dalam kondisi dinamik. Ya. Ini ada gaya gravitasi M kali G. Kemudian ada X double dot, ini percepatan. Kemudian ini ada gaya akibat elastisitas dari spring, dari bekas ini. Misalnya adalah K dikalikan delta ditambah X. Ya. Ini delta ditambah X karena referensinya adalah pada saat belum diberi bekas. Belum diberi massa. Ya. Jadi di sini sehingga total gaya bekas di sini adalah K dikalikan delta ditambah X. Ya. Nah, pada saat kita nanti menurunkan diagram benda bebas, sebetulnya referensinya boleh ya. Referensinya kita tentukan di kondisi ini gitu ya. Di kondisi setelah ditambah massa. Ya. Oke, jadi kita ulang, referensinya bisa pada saat dia sudah dikasih massa, tapi juga bisa juga referensinya adalah pada saat belum dikasih massa. Oke, persamaan geraknya. Ya. Jadi dengan menerapkan hukum Newton kedua, maka akan diperoleh hubungan ini, sigma F sama dengan M kali X double dot. Ini hukum Newton. Ya. Jadi pada saat kita memberikan gaya, maka akan muncul percepatan. Jadi menurut Newton, sigma dari gaya yang bekerja itu akan menimbulkan gaya, ya, gaya inersia, misalnya adalah M dikalikan X double dot. Dan arahnya searah ya. Kalau gayanya ke arah kiri, maka ini gaya inersia juga ke kiri. Dan ini karena K kali delta itu sama dengan mg, ya, jadi K kali delta sama dengan mg, maka ini bisa saling menghilangkan. Sehingga tinggal mx double dot itu sama dengan K dikalikan X saja. Jadi kita peroleh ekspresi ini. Ekspresi ini adalah persamaan diferensial order 2. Jadi mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Ya. Kemarin sudah kita lihat bahwa ini kalau dinormalisir ya, maksudnya nih x double dotnya ini koefisiennya 1, sehingga ini massanya dipindah ke sini, maka dipulih di sini adalah K per M, ya, K dibagi dengan M, dan ini akarnya, ya, jadi akar K per M ini menyatakan
frekuensi pribadi dari sistem yang kita modelkan tadi. Ya. Oke, jadi dalam persamaan gerak di atas, ya, dari persamaan gerak yang ini, dengan referensi posisi keseimbangan, jadi dengan referensi posisi keseimbangan statik, ya, jadi yang di nol tadi ya, jadi yang sebelum diberi massa, maka gaya berat benda tidak muncul karena sudah dikompensasi oleh defleksi statik bekas. Ya. Oke. Ini contoh lain ya untuk single degree of freedom juga, tetapi dia gerakannya adalah mendatar ya, di atas lantai, tetapi di sini dikatakan ya, diasumsikan ataupun kita melihatnya itu tanpa gesekan ya, jadi friction free surface ya, tidak ada gesekan antara lantai dengan benda ini. Ini adalah kondisi dalam kondisi tidak ada gaya yang bekerja ya, jadi belum ada defleksi. Ini adalah posisinya di sini. Kemudian kalau dia sedang bergetar ya, kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, kemudian kita perhatikan pada suatu posisi tertentu, ini misalkan pada saat dia bergeser ke kanan ya, ini akan ada gaya akibat elastisitas pegas, itu besarnya gaya adalah K dikalikan X. K dikalikan X. Ini kenapa negatif? Ya karena dia arahnya ke kiri, padahal dia sedang bergerak ke kanan. Dia sedang bergerak ke kanan, sehingga dia besarnya negatif. Sehingga sesuai dengan hukum Newton, sigma F sama dengan mx double dot. Dia sedang bergerak ke kanan, maka gaya-gaya yang ke kiri itu akan nilainya negatif. Yaitu di sini minus kx itu sama dengan mx double dot. Ya. Kalau ini saya pindah ke kanan, saya akan peroleh persamaan diferensial order 2. Ya, persamaan diferensial biasa order 2 ini merupakan model matematik dari sistem yang kita pelajari ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita memodelkan dari fenomena fisik, ya, dari fenomena fisik yang paling sederhana ini. Ya, belum ada redaman, kemudian jumlah massanya juga cuma 1. Ini akan diperoleh model matematik yang sederhana, yaitu persamaan diferensial biasa order 2. Nah, untuk contoh, ya, contoh untuk single degree of freedom, ya. Jadi contoh 1 derajat kebebasan. Ini ada beberapa contoh di sini. Ya. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, ini ada piringan, ya, ada piringan yang dia bisa bergerak berputar. Ya. Kemudian ini dihubungkan dengan satu batang ya, rod atau bar. Ini memiliki kekakuan torsi. Ya. Ini K. K di sini adalah kekakuan torsi. Ya. Kalau K di sini adalah kekakuan arah translasi. Nah, di sini karena ada kekakuan torsi, kemudian ada piring ya, di mana piring ini dia pasti punya inersia. Dalam hal ini ada inersia putar, ya, sehingga dia punya nilai J di sini. Ini adalah J itu adalah momen inersia putar, ya, inersia putar. Ini adalah IXX ditambah IZZ, itu akan diperoleh J, ya, momen inersia putar. Saya harap Anda sudah paham ya, J di sini memperolehnya kayak apa. Ya. Anda tahu kalau bentuknya piringan seperti ini nilainya berapa. Jadi saya harap Anda sudah tahu. Kemudian theta di sini, ini adalah sudut putar. Ya.
sudut putar. Theta ini adalah sudut putar. Nah, ini adalah model matematiknya, itu adalah J theta double dot ditambah K theta, ya, sama dengan 0. Jadi identik dengan yang translasi, tetapi ini adalah untuk gerak rotasi atau gerak berputar, ya, di mana masanya, inersianya itu adalah dinyatakan dalam J, kemudian kekakuannya K, ya, tetapi kekakuan di sini adalah kekakuan torsi. Kemudian di sini juga ada theta, ya. Theta ini adalah identik dengan perpindahan atau displacement, tapi untuk arah putar, ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga itu adalah pendulum, ya. Pendulum di sini ada massa, kemudian ada tali panjangnya L, kemudian di sini ada theta, ya. Kemudian ada gravitasi di sini. Apakah kekakuannya ini dinyatakan kekakuan tali ini? Ya, enggak. Ya. Tali di sini hanya dinyatakan panjang saja, tetapi di sini tidak diperhatikan kekakuan dari tali itu. Ya. Di sini terlihat bahwa kekakuannya itu adalah ini, ya, dinyatakan dalam gravitasi. Jadi di sini terlihat bahwa koefisien, ya, koefisien dari theta ini itu adalah G dibagi L. Ya. Di sini terlihat bahwa frekuensi pribadi dari pendulum ini itu akan ditentukan oleh besarnya G gravitasi dan besarnya L. Ya. Jadi besarnya panjang dari tali ini. Ini bisa kita lihat kalau L-nya makin panjang, ya, L-nya makin panjang, jadi ini dibagi L, maka bilangan akan menjadi kecil, frekuensinya akan menjadi kecil, ya. Jadi dengan L panjang, frekuensinya akan makin rendah, ya. Dia berayunnya makin lambat, ya. Frekuensinya rendah artinya berayunnya makin lambat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah memperoleh persamaan matematiknya dalam bentuk persamaan diferensial biasa order 2, maka kita bisa mencari solusinya. Ya. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini merupakan respon dari sistem massa pegas tadi. Ya. Jadi ada sistem massa pegas, dia akan bergerak. Ya. Tadi kita amati dia dalam kondisi sedang bergerak, kemudian kita perhatikan pada waktu T tertentu, maka kita akan peroleh persamaan diferensial. Nah, solusi dari persamaan diferensial itu akan menyatakan gerakan dari massa tadi. Ya. Nah, gerakan dari massa tadi itu dinyatakan dalam fungsi dan dapat dinyatakan dalam dalam grafik. Ya. Terlihat bahwa dia bergerak, ya, naik turun dengan frekuensi konstan, ya. Ini frekuensi konstan karena kita belum memasukkan faktor redaman, ya. Jadi di sini faktor redaman masih belum ada, jadi hanya spring sama massa saja, sehingga tidak ada redaman, tidak ada energi yang keluar, dia akan bergerak harmonik, ya. Terus amplitudenya tidak berubah. Nah, ini ada beda fase, ya. Di sini ada pi per 2. Jadi pi per 6 di sini ini adalah beda fase, di mana itu sebenarnya menyatakan kapan dia dimulai. Ya, jadi si orang itu menggerakkan massa itu pada saat T sama dengan 0 pada saat awal, itu dia displacement-nya di mana? Ya, dia menggerakkannya di min 1. Ya, jadi dia di displacement ke bawah sebesar 1 satuan. Ya, kemudian dia dilepas maka dia akan naik turun seperti ini. Ya, jadi beda fase ini diperoleh dari displacement awal ini. Gitu. Ya. Oke, jadi persamaan geraknya adalah ini, ya.
Jadi ini adalah gerak sistem single degree of freedom. Dalam contoh ini adalah gerak periodik, gerak berulang yang dapat diwakili oleh fungsi sinus ini. Ya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial tadi. Ya. Jadi kalau Anda sudah belajar matematik dulu ya, itu solusi persamaan diferensial order 2 itu adalah berupa fungsi. Fungsinya seperti ini. Xt ya, sama dengan amplitudo dikalikan dengan sinus omega n dikalikan t, di mana omega n ini adalah akar K per M tadi. Akar K per M itu adalah omega n dalam radian per sekon. Ya. Kalau Anda mau dalam Hertz, maka harus Anda rubah. Ya. Harus Anda bagi dengan 2pi. Ya. Kemudian ini adalah beta fasanya. Ya. Beta fasanya. Oke, jadi akan saya lanjut. Kemudian untuk melihat ya bahwa fungsi sinus di atas itu merupakan jawab atau solusi dari persamaan diferensial ini, ya. Maka caranya adalah kita cari ya x double dot sama x ini ekspresinya apa ya. Jadi kalau xt tadi adalah a sin omega nt plus v, maka x double dotnya adalah ini deh. Di x double dotnya adalah turunan 2 kali dari ini. Ya. Turunan sekalinya adalah ini. Ya, ini turunan sekalinya. Turunan 2 kalinya adalah ini. Minus omega n kuadrat dikalikan a sinus omega nt ditambah v. Ya. Nah ini Anda substitusikan di sini. Ya. Di sini ada x. Kemudian x double dot ini Anda ganti dengan ini. X double dot ini. Ya. Jadi ini disubstitusikan ke sini, diperoleh ini. Kemudian x-nya disubstitusikan di sini, diperoleh di sini. K dikalikan x ini. A sin omega n dv. Ya. Ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Sehingga ini bisa Anda sederhanakan. Sin sama sin bisa dihilangkan. A sama A dihilangkan ya. Sehingga Anda akan peroleh terakhirnya ini. Ya, jadi ini bisa dipindah di sini sehingga tinggal K minus M omega N kuadrat sama dengan 0. Ya. Sehingga akan diperoleh omega N kuadrat itu sama dengan K per M. Ya. Atau omega N itu adalah akar K per M. Dan ini arti fisiknya adalah frekuensi pribadi dari sistem itu yang besarnya dinyatakan dalam satuan radian per sekon. Ya. Anda perhatikan besarnya frekuensi pribadi itu tidak tergantung pada displacement awal, ya. Tapi hanya tergantung pada kekakuan dari pegas dan besarnya massa. Jadi Anda nggak bisa merubah frekuensi gerakan dia dengan mengubah-ubah displacement awalnya, nggak bisa. Atau dengan memberikan kecepatan awal, tidak bisa. Tidak akan berubah frekuensi pribadinya. Karena frekuensi pribadinya benar-benar hanya ditentukan oleh karakteristik dari sistem itu, ya, yaitu kekakuannya dan massanya. Nah ini ya, jadi semua fungsi sinus dengan frekuensi ini, maaf nih omega ya, dengan frekuensi omega n ini merupakan gerak sistem tersebut ya. Jadi amplitudo 10, 100 ataupun 30 itu juga merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, itu disebut solusi umumnya ya, solusi umum. Ini nilai omega n, ya ini omega n, maaf ini masih W, belum sempat dirubah. Ini tergantung pada K sama M. Ya. Kemudian nilai A dan F berapapun itu memenuhi persamaan diferensial. Ya. Jadi persamaan diferensial itu hanya
tergantung pada K sama M, tidak tergantung pada A dan F. Nilai A dan F akan ditentukan oleh kondisi awal gerak sistem. Ya, gerak sistem. Penyelesaian persamaan diferensial melibatkan 2 kali integrasi, ya, karena ada 2 buah konstanta, ya, yang tidak kita ketahui, ya. Jadi karena itu ada 2 konstanta yang terlibat, yaitu A sama V, ya, di mana A ini ada amplitudo, V adalah beda fase. Kemudian kedua konstanta ini secara fisis terkait dengan kondisi awal sistem, ya, yaitu simpangan dan kecepatan, ya, yaitu simpangan dan kecepatan. Jika sistem diberi simpangan awal X0, sistem akan memiliki energi potensial pegas yang akan mengakibatkan terjadi gerak. Ya. Jadi pada saat kita memberikan displacement awal, itu artinya kita memberikan energi potensial, ya, energi potensial pegas. Yang ini nanti energi ini akan membuat sistem kita adalah bergetar. Kemudian jika sistem diberi kecepatan awal, yaitu V0, ini berarti kita memberikan energi kinetik, ya, pada sistem kita. Tanpa simpangan dan kecepatan awal, sistem tidak akan bergerak. Ya. Jadi penyebab gerakan ini adalah simpangan awal ataupun kecepatan awal. Respon akibat simpangan dan kecepatan awal. Ini dikasih simpangan awal X0, maka dia akan berosilasi seperti ini. Nah, ini amplitudenya sama dengan displacement awalnya, karena di sini tidak ada kecepatan, ya. tidak kita kasih kecepatan, ya. Sehingga benar-benar displacement awal itu akan menjadi amplitudo. Beda kalau kita memberikan kecepatan, ya. Pada saat kita memberikan kecepatan, tidak ada di sini displacement awalnya. Kecepatan ini akan dirubah menjadi gerak harmonik seperti ini. Ya. Jadi di sini adalah kasus untuk initial displacement, yaitu X0 itu sama dengan nilai tertentu. Kemudian responnya adalah ini, Xt sama dengan X0 cos omega nt. Ya, jadi di sini amplitudenya adalah X0. Kemudian ini untuk kasus pada saat kita memberikan kecepatan awal, ya, V0. Di sini responnya adalah V0 dibagi dengan omega n, ya, dikalikan dengan sinus omega n kali T. Ya. Oke, nah ini, ya. Jadi dengan memberikan impact itu sama dengan kita memberikan kecepatan awal. Ya. Impact ini adalah gaya yang besar pada waktu delta waktu yang kecil. Ya. Itu kita akan seolah-olah memberikan kecepatan awal. Ya. Impuls sama dengan perubahan momentum, gitu kan, ya, waktu di SMA dulu. Sehingga kalau kita punya impuls tertentu, maka itu mempunyai arti momentum, ya, perubahan momentum. Artinya ada perubahan kecepatan pada saat kecepatan 0 menjadi kecepatan yang baru, ya. Nah, untuk sistem yang diberi kecepatan awal V0 dan displacement awal, itu kejadiannya amplitudonya itu tidak sama dengan displacement awalnya. Ini kalau Anda lihat pada saat T sama dengan 0, itu displacementnya adalah 0,5 mm. Ya. Tetapi amplitudonya lebih dari itu, yaitu 1,5 mm. Sehingga di sini terlihat bahwa selain displacement awal, kita juga memberikan kecepatan awal. Ya. Jadi di sini ada kecepatan awal dan ada displacement awal, sehingga amplitudo adalah penjumlahan dari akibat displacement sama akibat kecepatan awal. Ya. Oke, kita lanjut dengan perhitungan amplitudo dan fasa. Ya. Jadi perhitungan amplitudo A sama fasa sama fasa V ini berdasarkan kondisi awal. Ya. Jadi persamaan solusinya tadi adalah Xt sama dengan A sin omega nt tambah V. Ya.
Ini kita terapkan kondisi awalnya, yaitu X0. Jadi X pada saat T-nya 0, jadi T di sini saya ganti menjadi 0. Ya, omega N dikalikan T. T-nya 0 ini akan hilang. Ya. Sehingga tinggal A sin V saja. Ya. X0 ini adalah nilai pada saat T-nya sampai 0. Kondisi awal yang kita berikan. Nah, jadi ini diketahui. Ya. Sehingga kita memperoleh satu persamaan ini. Sesuatu yang diketahui yaitu X0 sama dengan A sin V. Ya, yang tidak diketahui adalah A dan V. Kemudian untuk kondisi batas yang kedua, yaitu kecepatan, itu adalah X0. Ya, X0. Jadi X.0 itu adalah V0. Ya, ini diketahui nilainya. Itu diperoleh dengan mengganti T ini sama dengan 0. Ya. Jadi omega N kali 0 ini akan 0. Sehingga tinggal omega N dikalikan A dikalikan cos V, ya, karena omega NT-nya 0. Ya. Jadi diperoleh V0 ini, ya, diketahui ini adalah omega N dikalikan A dikalikan cos V. Ya. Jadi kita punya dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, yaitu A dan V. Ya. Secara prinsip persamaan dengan dua buah variabel, ya, jadi dua persamaan dan dua variabel, maka akan bisa diperoleh, ya, nilai dari A dan V di sini. Caranya gimana? Anda sudah belajar di matematik, ya, dengan substitusi bisa, ya, caranya macam-macam. Ini kalau kita substitusikan, itu akan menghasilkan A, ya, amplitudo, dan akan menghasilkan V, ya, V di sini. Ya. Sehingga di sini bisa nanti, ya, Anda coba, ya, Anda runut, dan saya berharap kalau Anda belajar seperti itu. Jadi Anda buktikan, ya, di sini benar. Walaupun buku referensi yang kita ambil itu buku referensi yang bagus, yang hebat, tapi untuk kita biar lebih menghayati, ada baiknya kita turunkan, ya, kita substitusikan di sini. Jadi ini A sama dengan apa, kemudian A itu kita masukkan di sini, nanti akan ketemu V itu sama dengan apa, ya, nanti akan ketemu V itu ini. Begitu sebaliknya, V itu kita substitusikan di sini, ya. Kemudian A ini yang diketahui, maka nanti akan bisa kita tunjukkan A-nya adalah ini. Jadi A di sini amplitudo itu adalah merupakan akar dari X0 kuadrat, ya. Jadi kondisi atau displacement awal kuadrat ditambah dengan kecepatan awal dibagi dengan frekuensi pribadinya, kemudian dikuadratkan, itu di akar, maka Anda akan boleh amplitudonya. Ya. Di sini X0-nya makin besar, displacement awalnya makin besar, maka amplitudonya juga makin besar. Begitu juga kalau kecepatan awalnya itu makin besar, ya, V0-nya makin besar, maka Anda akan memperoleh amplitudo yang besar. Ya. Kemudian beda fase ini dinyatakan dalam tangen -1, kemudian di sini adalah omega N dikalikan X0 dibagi dengan V0. Ya, jadi ini adalah beda fase dari referensi 0. Ya, karena kita memberikan kecepatan awal dan displacement awal. Sehingga ya, ini hubungan di segitiga, ya. Di sini ada V di sudut fasa tadi, di sini sudut 90 derajat. Kemudian di sini ada X0, di sini adalah V0 dibagi dengan omega N, ya. Bisa juga di sini V0, di sini X0 omega N, ya. Sama X0 omega N. Sehingga nanti berlaku hukum Pitagoras, ya. Jadi A itu adalah sama dengan akar X0 kuadrat ditambah dengan V0 dibagi omega N kuadrat, ya. Jadi amplitudonya itu adalah ini, panjang ini. Jadi panjang sisi miring ini adalah ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat, ya. Ini bisa V0 dibagi omega N, di sini X0, tapi juga bisa di sini V0, di sini adalah X0 dikalikan dengan omega N kuadrat, ya, omega N kuadrat, sehingga diperoleh ini. Oke, ya. Jadi A
amplitudo itu sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat kemudian diakar. Baik, setelah kita memperoleh A dan fase, beda fase, maka ini adalah persamaan gerak atau solusi persamaan diferensial yang kita miliki, itu bentuk rincinya, ya, bentuk detailnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini ada amplitudo, kemudian ini adalah beda fase. Ya. Jadi di sini dirinci kalau kita memiliki kondisi awalnya, yaitu X0 dan V0. Ya. Jadi dengan X0 dan V0 kita akan memperoleh solusi persamaan gerak dari sistem kita. Oke, ini penjelasan yang tadi ya, yang diterangkan tadi. Jadi amplitudo di sini ini dinyatakan dalam ekspresi ini. Ya, 1/, omega n dikalikan dengan akar omega n kuadrat X0 kuadrat ditambah V0 kuadrat. Ya. Ini adalah kondisi awalnya, ya, initial displacement. Initial displacement. Ini Anda lihat ya, slope di sini ini menyatakan kecepatan. Ya. Jadi kemiringan kalau ini Anda tarik garis miring seperti ini, kemudian terhadap garis horizontal ini adalah V, ya. Ini adalah kecepatan awalnya, menyatakan kecepatan awalnya. Kemudian ini adalah periodenya, ya. Ini adalah periodenya, itu adalah 2pi dibagi dengan omega n. Ini adalah xt-nya, ekspresinya seperti ini, kemudian beda fasenya adalah ini. Oke, gerak harmonik, ya. Jadi ini akan kita pelajari selanjutnya, yaitu gerak harmonik, ya. Di sini ada gerak harmonik, itu adalah gerak osilasi pada satu frekuensi tertentu, ya. Jadi ini frekuensinya hanya satu, tunggal. Jadi gerak harmonik itu adalah gerak osilasi dengan frekuensi tunggal. Ini dilihat, ini Anda lihat, ini adalah grafik perpindahan, kemudian ini adalah grafik kecepatan, kemudian ini adalah grafik untuk percepatan, ya. Anda perhatikan di sini gerakannya sama aja, frekuensinya sama, tetapi amplitudonya beda, ya. Kalau Anda perhatikan amplitudonya beda, ya. Di sini amplitudonya adalah A, kalau di sini amplitudonya adalah omega n dikalikan A, ya. Kemudian di grafik percepatan ini amplitudonya adalah minus omega n kuadrat dikalikan A, ya. Jadi ini grafiknya walaupun sejenis sinusoidal tetapi berbeda, ya. Berbeda amplitudonya dan berbeda fasenya, ya. Berbeda fasenya. Fasenya ini beda, ya. Ini kita perhatikan untuk sistem dengan omega n lebih dari 1, ya. Jadi kalau ini omega n-nya itu lebih dari 1, maka ini ya di amplitudo untuk kecepatan itu kan adalah omega n dikalikan dengan A, ya. Jadi untuk sistem yang omega n-nya itu lebih dari 1, maka amplitudo kecepatannya itu akan lebih besar daripada amplitudo yang displacement tadi, ya. Jadi untuk sistem dengan omega n-nya lebih dari 1, amplitudo kecepatan dan percepatan akan lebih besar daripada amplitudo perpindahan, ya. Amplitudo perpindahan akan beda, ya. Maksudnya amplitudo besarnya peak grafik ini, ya. Peak grafik ini angkanya akan lebih besar ini, ya, karena di sini omega n dikalikan A. Jadi angkanya akan besar, akan lebih besar. Tapi fisiknya kan beda. Kalau di sini fisiknya ada displacement, ya, jadi amplitudo di sini menyatakan displacement. Kalau di sini amplitudo di sini menyatakan kecepatannya, ya, jadi beda. Anda harus cukup jeli untuk memperhatikan ini. Begitu juga di sini, ya, amplitudo di sini bukan menyatakan simpangan displacement, ya, tapi di sini adalah besar paling maksimum untuk percepatannya, ya. Jadi ini adalah amplitudo, ya.
amplitudo untuk percepatan. Jadi satuannya ini adalah percepatan. Dan fisiknya bukan displacement ya. Fisiknya di sini adalah percepatan ya. Jadi Anda harus bisa membedakan amplitudo di sini bisa bermakna macam-macam ya. Amplitudo di sini displacement, amplitudo di sini ini adalah kecepatan, amplitudo di sini adalah percepatan ya. Angkanya lebih besar tapi maknanya berbeda ya. Ini displacement, ini kecepatan, ini percepatan. Kemudian untuk sistem dengan omega n lebih kecil dari 1 ya. Amplitudo kecepatan maksudnya angkanya itu ya, angka yang menyatakan besaran amplitudo untuk kecepatan dan amplitudo untuk percepatan itu nilainya juga akan lebih kecil ya, karena dikalikan dengan bilangan yang kecil 0,0 dikalikan dengan A maka nilainya akan lebih kecil. Oke, jadi gerak harmoni ini merupakan introduksi untuk modul selanjutnya. Jadi modul selanjutnya kita akan membahas gerak harmoni ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.